Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku. Firman Tuhan kali ini, nah Tuhan mau sampaikan ini sebenarnya seberapa pengenalan kita akan Tuhan, terus seberapa engkau mengasihi aku. Itu yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Coba kita baca di 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan. Ya. Jadi pada intinya firman Tuhan kali ini ayat yang ke-9, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh mata jasmani kita, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kalau kita mendapat rahasia Tuhan, mendapat pewahyuan Tuhan, ya pewahyuan, itu karena kita mengasihi Dia. Amin. Nah kalau sampai ada orang yang sudah orang Kristen, sudah lama, bahkan sejak lahir, tetapi soal firman Tuhan sedikit aja nggak ngerti, ya nggak memahami. Nah ini dipertanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan akan bertanya seperti itu. Kalau engkau mengasihi aku, nah karena orang yang mengasihi Tuhan ini akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu dia akan terima. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu koreksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi Dia? Nah kalau kita mengasihi Dia, seberapa kenal kita dengan Dia, seberapa kita tahu tentang Dia, ya, apalagi secara pribadi, ya, secara pribadi. Nah dari ayat 7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Kalau orang-orang di luar bilang, inilah ilmu yang tertinggi, tingkat tertingginya di sini. Karena apa? Banyak orang mencari kehidupan kekal. Ya, kalau lihat di luar sana, banyak orang tuh sampai berebut cari ilmu, cari ini untuk mengenal rahasia kehidupan kekal ini. Nah,
tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang salah. Ada orang yang punya ilmu namanya pancasona atau rawa rontek, itu nggak bisa mati memang. Jadi ditusuk nggak bisa mati, dipenggal kepalanya, pokoknya masih nempel di tanah, itu nanti masih bisa kembali lagi. Nah dulu yang pernah kita layani ada warok yang punya ilmu ini. Jadi diputus kepalanya gitu ya, nanti nyambung kembali. Sudah diputus kepalanya masih bisa minta rokoknya, dikasih rokok, masih bisa ngerokok. Nah ini ilmu rawa rontek. Nanti nggak lama langsung balik lagi, saya pulang. Nah ini. Tetapi apakah itu yang disebut ilmu tertinggi kita? Nah ternyata bukan. Yang disebut di sini, tetapi hikmat yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi perlu diperhatikan, ini enggak semua orang tahu tentang hal ini, dan tidak semua orang bisa memiliki ini, rahasia dari Allah. Ya, ini pernah ada satu orang sakti dari Ponorogo dulu. Dia ini sempat belajar ilmu gaib ini sampai ke keliling Indonesia. Ya pernah sampai keliling. Jadi katanya di Kalimantan orangnya banyak sakti, dia ke Kalimantan cari ilmunya. Ke Sumatera ini sudah ya, dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, semuanya dijelajahi. Nah terus kembali lagi ke Jawa, cari di pantai selatan. Itu diberikan beberapa benda gitu ya, ada namanya gada rujak polo namanya. Nah terus akhirnya karena sudah begitu tinggi ilmunya, sudah tidak ada lawan lagi. Orang kalau sudah nggak ada lawan ternyata stres juga, nggak ada yang ngimbang, itu sudah stres. Cari lawan di mana-mana nggak ada yang bisa ngelawan. Ya kan baru mau dibabat ngilang gitu. Yang dukun sakti katanya mau nusuk nggak kena karena dia ngilang. Ini sudah kebingungan, langsung nyerah, sudah aku mau jadi muridmu saja. Ya kan. Nah akhirnya apa? Dia ngalami sakit cukup keras. Terus karena dia ini orang dari seberang, dia baca wiritan itu pakai tasbih. Nah, jadi sakit parah. Nah tiba-tiba, jadi dia ini ke mana-mana setelah ilmunya sudah purna ya, sudah tinggi, dia mengalami kebosanan, kejenuhan, dan akhirnya pengen bertemu dengan Allah, pengen bertemu dengan Allah. Nah Allah itu seperti apa? Apakah Allah ini benar-benar ada? Nah dia mau buktikan, dan Allah yang mana yang benar. Nah waktu itu dia sambil wiritan, ini sudah ditemui oleh utusan dari Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ada orang yang botak, kepalanya, bajunya merah-merah. Ini sorry yang merah-merah Bu Sembirin. Bajunya merah-merah. Nah datang ke orang ini, katanya hari Jumat aku akan jemput engkau. Maksudnya dijemput ya artinya mati, dibawa rohnya, dibawa pergi. Nah akhirnya apa? Dia tetap doa pakai itu. Nah setelah ini karena ada 3 orang yang datang dan pas tepat malam Jumatnya itu dia datang. Nah dia mulai merasa aliran kematian itu sudah mengalir di tubuhnya. Kakinya sudah mulai kaku, sudah mulai dingin. Dari kaki mengalir ke atas. Nah, tapi dia ketakutan sekali, dan sangat ketakutan karena ini jelas kalau mati ya ikut. Nah terus orang ini karena ketakutan, jadi kalau mati saat itu pasti masuk neraka. Nah terus ada yang kayaknya membisiki gitu, coba lihat ke atas. Waktu itu lihat ke atas, waktu lihat di atas ada seorang yang berjubah putih dan bercahaya. Dilihatnya, sejuk itu, sejuk. Ada satu kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya dari atas ke bawah sampai
roh kematian yang di kaki ini mulai hilang. Ya gini, wah puji Tuhan. Nah terus akhirnya penasaran lagi, mana yang gundul tadi, yang baju merah tadi. Dilihatnya ke bawah lagi. Nah, dia datang lagi. Ketika dia fokus ke situ, maka roh kematian ngalir lagi ke tubuhnya, mulai setengah ini. Akhirnya dia nggak tahu siapa yang ngajarin, tetapi tiba-tiba berteriak seperti ini, Yesus tolong. Waktu dia berteriak Yesus tolong, itu langsung yang ketiga utusan dari malaikat maut ini langsung kabur semua, ya, langsung hilang, langsung lari. Nah giliran sudah selesai, ini baru dikasih tahu sama orang yang berjubah putih yang kita percaya itu adalah Yesus. Setelah dikasih tahu bahwa engkau harus datang kepada orang Kristen dan mintalah supaya engkau didoakan, ditumpang tangan, maka engkau akan memberi apa? Anak-anaknya sampai membenci dia. Jadi anak-anaknya itu sampai benci ke dia, sampai minggat anaknya ini, karena dia terima Yesus, ya. Nah akhirnya dia percaya bahwa suatu saat juga anaknya akan kembali. Tapi yang hebat ini imannya sangat kuat gitu, ya. Nah ini jadi orang yang baru bertobat seperti ini punya namanya cinta mula-mula, kasih mula-mula. Ya, kalau kita dibandingkan mereka, aduh, sekukunya mungkin. Tiap hari, perhatikan ya, tiap hari dia selalu pergi kemana, mengunjungi orang-orang untuk beritakan Injil. Ya, tiap hari. Dan kalau sampai nggak pergi sehari saja, rasanya kayak gini, seperti orang yang ngerokok, biasa ngerokok terus nggak ngerokok, wah kecut lambeku, katanya. Lidahnya kecut, katanya. Kalau nggak memberitakan Injil sehari saja, rasanya kecut mulutnya. Nah bayangkan kita, apa yang terjadi dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi, perkataan kita bukanlah perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang hambar, tetapi selalu memberitakan firman Tuhan, selalu menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini dilihat dari perkataan kita sehari-hari saja. Kita akan melihat orang yang benar-benar mengasihi Dia, dan tidak ini terlihat di situ, bukan waktu di mimbar sini, tetapi di dalam kesehariannya, gitu ya. Nah, okay. Nah kita akan baca apakah kita ini mengasihi Dia. Nah kita baca coba di Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Oke, sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana ya saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pertanyaan ini untuk kita, bukan cuma untuk Simon Petrus, tetapi untuk kita. Bertanya kepada setiap kita masing-masing. Coba tanya kepada nama kita sendiri-sendiri. Ya kalau saya ya pas ini namanya Simon. Jadi hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan ini ayat yang pernah membawa saya akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan, ayat ini. Nah, jadi waktu itu kami sedang tidur gitu ya. Tiba-tiba dikejutkan. Nah yang heran ini kami berdua itu dikejutkan sama Ibu Gembala ini sama, mendapat sesuatu yang sama. Jadi tiba-tiba terbangun. Nah saya tanya kenapa terbangun, kaget seperti itu. Gimana? Waktu itu ada murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ada Simon, Petrus, Yohanes, semuanya berkumpul sedang makan roti dan bakar ikan di tepi pantai. Ya itu kelihatan seperti nyata gitu. Nah terus akhirnya ya saya sendiri merasa ada sesuatu yang dahsyat itu. Terus akhirnya kami berdoa, kami baca, kalau membaca Alkitab waktu itu pokoknya buka gitu aja. Dan waktu buka tepat ayat ini. Dan pertanyaan ini benar-benar menyentuh hati saya gitu. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang sangat dalam untuk saya. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, jawaban saya pun menirukan ayat ini. Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Terus pertanyaan itu pun muncul dan terngiang lagi. Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Benar-benar saya mengalami seperti apa yang dialami Petrus. Saya nangis waktu itu. Rasanya itu nggak tahan gitu. Kenapa Tuhan sampai bertanya sampai ketiga kalinya? Jadi saya bisa seperti masuk di dalam firman ini. Dan itu yang saya alami. Terus yang terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini saya cerita ke gembala saya bahwa saya mendapat ini, Pak. Apakah saya dipanggil sebagai gembala? Oh bukan. Kamu ini penginjil, kamu ini laskar Kristus. Jadi untuk menggembala belum tentu menggembalakan satu gereja, tetapi mungkin menggembala itu menuntun orang kepada jalan kebenaran. Oke, ya saya terima aja waktu itu. Ya Pak. Terus akhirnya coba kita baca dari ayat yang selanjutnya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, ini ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini tentang pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Jadi ketika kita masih muda, kita bebas lakukan apa saja, kemana saja, itu sekehendak hati kita. Ya, nggak ada ikatan. Tetapi setelah iman kita, roh kita menjadi dewasa, rohani kita menjadi dewasa, itu seakan-akan seperti orang yang mengulurkan tangannya, terus orang lain yang mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki, atau yang benar itu yang tidak kau sukai, ke tempat yang tidak kita sukai. Nah, ini pun saya ngalami seperti ini. Jadi firman Tuhan itu memang iya dan amin. Gitu ya. Yang tidak kita sukai apa ya? Saya sukanya itu penginjilan, kemana-mana bebas. Tetapi semakin lama penggiringan Tuhan itu semakin arahnya ya semakin diikat di mana yang tidak kita sukai, dibawa ke tempat yang tidak kita sukai, gitu ya. Tetapi bukan berarti terus nggak seneng itu, ya tetap ada sukacita.
Tetapi yang jelas yang tidak disukai oleh daging kita. Ya, apa yang tidak disukai oleh daging kita. Yang seringkali untuk membawa pertumbuhan roh ini rata-rata ini akan menyakitkan bagi daging kita. Gitu ya. Jadi kalau orang yang masih bebas, masih santai, itu masih Kristennya masih muda ini, kemana-mana bebas. Engkau mengasihi aku. Nah, kalau namanya mengasihi, apapun rintangannya, ya apapun rintangannya, kalau kita disuruh datang, kita pasti akan datang. Amin. Kita disuruh pergi kemanapun, ya kita akan pergi. Karena apa? Karena dasarnya adalah mengasihi. Ya, karena mengasihi. Bukan seperti orang kerja maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Kalau nggak dibayar ya ngapain saya ke sana, capek-capek. Nah, ini kalau orang tipenya tipe pekerja orang upahan. Kalau hamba Tuhan upahan, ini maju tak gentar membela yang bayar. Nah, tetapi seorang hamba Tuhan sejati kemanapun diutus, ya walaupun harus berlumpur-lumpur, harus terperosok, ya kan, kita harus jalan. Nah ini jadi selama kami di sini, nah ini yang kita alami. Jadi pernah ke belakang ke Sri Mulyo, saya habis pergi doakan orang di sebelah sana cukup jauh. Begitu pulang ada telepon lagi, Mas, Bapak kambuh lagi. Ini sudah kesakitan katanya. Wah, sudah capek, udah mulai hujan lagi. Kalau pakai motor kehujanan, bukannya nanti orangnya sembuh, kita yang pulang-pulang sakit. Wah, bawa mobil lah, bawa mobil. Tahu-tahu kejeblos di tengah jalan, terus itu langsung nggak bisa gerak lagi. Ya, saya berusaha untuk keluar nggak bisa, karena lumpurnya terlalu dalam. Akhirnya saya telepon anaknya ini tolongin saya, mobilnya kejeblos. Terus akhirnya dia datang ada temannya juga. Terus dia ngomong seperti ini, Mas, cepat tolong bapak saya sudah kesakitan, bawa mobilnya saya yang ngurusi gitu. Jadi dia yang ngurusi mobil, pinjem truk, ditarik sama dia. Nah, akhirnya bisa keluar. Nah, jadi kita harus mengalami seperti ini, tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kita sukai pun kita harus jalani. Karena apa? Karena bukan lihat orang itu, lihat Tuhan. Kita mengasihi Tuhan melalui orang-orang sekitar kita. Amin. Dengan pengorbanan. Nah, jadi banyak hal. Kalau kita ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan? Coba jawaban saudara apa? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi? Karena kalau mengasihi, kalau diminta bajumu, berikan juga apa? Jubahmu. Kalau ditampar pipi yang kiri, berikan pipi yang kira-kira mau seperti itu. 27. Nah ini dikatakan bahwa yang tentang sia-sialah orang bangun pagi-pagi sampai jauh malam untuk mencari apa? Roti. Untuk mencari roti itu artinya makanan. Ya, untuk makan. Karena Tuhan memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Karena Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi artinya ini gini. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya benar-benar mengasihi Tuhan, ini waktu tidur pun berkat itu selalu turun. Nggak usah nunggu pas kita kerja maksudnya. Kita nggak kerja pun Tuhan berkati. Amin. Bonus yang luar biasa dari Tuhan. Nah, jadi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang berkat secara rohani. Secara rohani. Artinya gini, pada waktu kita mendengar firman Tuhan seperti ini,
Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa firman itu adalah menjadi rema? Menjadi rema itu terngiang-ngiang terus, nggak hilang, sampai teringat-ingat terus. Itu merema namanya. Ya seperti yang saya waktu nyampaikan renungan hari Rabu, terus tentang apa itu Pak Delisa? Tentang kasih mula-mula, kehilangan kasih mula-mula. Nah, Pak Delisa selalu teringat, itu artinya menjadi rema, menjadi rema. Nah, menjadi rema ini artinya akan ada sesuatu yang terbuka, yang baru, gitu, sesuatu rahasia yang baru yang Tuhan bukakan. Ya, nah ini jadi orang yang mengasihi Dia, jadi kayak gini, kalau kita semakin kenal dengan seseorang, rahasianya dia akan berikan. Jadi nanti akan diceritakan. Jadi misalnya saya sudah kenal baik sama seseorang, itu pasti nanti mau ke rumah saya, ayo ke rumahnya. Mau tahu rahasia saya, rahasia saya seperti ini. Itu. Jadi seorang yang mengasihi Tuhan, suatu saat akan diberikan rahasia-rahasianya. Ya, rahasianya apa? Nih kunci untuk dapat berkat, ini kuncinya. Ini kunci untuk memiliki kuasa, orang sakit sembuh, orang yang mati bisa bangkit lagi, ini rahasianya. Untuk masuk surga, ini kuncinya. Kayak gitu rahasianya Tuhan diberikan ke kita semua. Amin. Semakin mengenal Dia, semakin banyak rahasia yang akan kita ketahui. Ya, jangan sampai menjadi Kristen yang nggak ngerti apa-apa gitu.